Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Um, Sebelumnya mohon maaf, jadinya Bu Yunita hari ini ada kelas, tapi nggak apa-apa kalau memang hari ini yang tidak bisa ikut pagi, nanti bisa ikut join yang kelasnya Pak Victor, seperti yang sudah saya infokan waktu kemarin kita di grup WA. Jadi ini adalah pertemuan kita terakhir, ya, minggu terakhir ya ini ya. Minggu depan itu kalian belum ujian, tapi kalian minggu depan ini masuk di apa ya namanya, minggu tenang. Jadi kalian minggu depan itu masuk di minggu tenang, baru kemudian awal Julinya itu kemudian kalian akan melaksanakan UAS dalam bentuk online seperti kita UTS pada minggu yang lalu, pada UTS yang lalu. Oke, sebelum kita mulai kelas hari ini, mari kita berdoa semoga kelas hari ini dapat berjalan lancar dan baik, serta dapat dihitung juga sebagai salah satu amal ibadah. Berdoa menurut agamanya masing-masing dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, jadinya Bu Yunita hari ini mau sedikit memberikan materi, sharing materi terkait bahasan kita kali ini adalah terkait energi alternatif. Sebentar ya, saya coba menampilkan dulu PPT-nya. Oke, sebentar. Oke. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Hari ini kita sedikit sharing materi saya terkait energi alternatif. Jadi ini sebenarnya urutannya lanjutan dari yang sebelumnya saya pernah jelaskan di WAG. Jadi 2 kuliah terakhir kita kemarin kan saya menjelaskan terkait permasalahan global warming. Di mana kita tahu global warming itu sendiri terjadi karena kebutuhan manusia. Jadi awal muasalnya seperti yang pernah saya jelaskan di siklus Pare, bahwa manusia ini memang memiliki kebutuhan yang sangat beragam. Dan salah satu kebutuhannya yang memang kalian juga tahu di luar sandang dan pangan yang sekarang menjadi utama adalah terkait listrik, terkait internet ya, yang sekarang saat ini kita tengah alami bersama. Nah, karena adanya kebutuhan tersebut, maka perlu nih adanya pembangunan untuk bisa mewujudkan atau menyelesaikan, memenuhi kebutuhan tersebut. Pembangunan-pembangunan yang terjadi di Indonesia itu sangat beragam. Mulai dari yang pembangunan fisik seperti membangun jembatan, membangun jalan tol, sampai hal-hal yang terkait pembangunan yang sifatnya mungkin konseptual dan beberapa strategi lainnya. Nah, dalam pembangunan itu, seperti yang juga sudah kita kemarin sering bahas, pasti menimbulkan permasalahan-permasalahan lingkungan. Mulai dari pencemaran udara, pencemaran air, tanah, bahkan yang kemarin sempat kita bahas adalah pemanasan global sehingga menyebabkan yang namanya perubahan iklim. Nah, kalau dalam proses itu, seperti yang saya jelaskan juga di siklus Pare, apapun yang terjadi di bumi itu pasti akan mempengaruhi kehidupan kita.
ya. Apapun jurusan kalian, kalau saya di TIP sering mendapati bahwa jika adanya pemanasan global, perubahan iklim, dampaknya yaitu berupa suplai bahan pangan yang tidak stabil. Akhirnya harga bahan pangan jadi naik. Nah, kalau kalian terkait di IT, salah satunya saya yakin adalah yang tadi hubungannya adalah terkait energi tadi. Dalam hal ini adalah suplai untuk di listrik dalam menjalankan software dan sebagainya, seperti yang kemarin kita bahas. Nah, makanya kemarin juga kalian sudah melakukan tugas dan sempat kita bahas juga terkait Green IT. Nah, dalam melaksanakan konsep Green IT itu terdiri dari beberapa strategi. Selain penghematan energi, salah satunya adalah kita menerapkan penggunaan energi terbarukan. Seperti yang kalian kenal dalam menjalankan piranti-piranti IT itu pasti tidak lepas dari energi. Nah, oleh karena itu di sini Yunita akan sedikit berikan wawasan kepada kalian bahasan terkait energi terbarukan ini, perkembangannya di dunia dan Indonesia seperti apa. Nah, adapun informasi yang akan saya sampaikan ini, itu saya dapatkan dari beberapa pustaka, laporan internasional dan juga nasional, serta beberapa jurnal terkait energi terbarukan. Salah satunya ini adalah laporan dari REN 21. Jadi REN 21 itu adalah sebuah jaringan internasional jadi dia ini kayak semi NGO, tapi dia punya koneksi yang cukup baik di government secara internasional. Jadi REN itu singkatan dari Renewable Energy Now sekarang gitu. Nah ini adalah preview awal dari pembukaannya. Jadi REN ini adalah International Policy Network of Experts from Government, Intergovernment, Industry, NGO, Science, and Academia. Jadi ini di mana REN ini dia banyak kegiatannya, ada komunitasnya, kemudian dia juga ada kerjasama dengan berbagai instansi untuk melakukan proyek pengadaan energi terbarukan, juga ada beberapa joint simposium dan sebagainya. Kalau kebetulan kalian juga mau join REN ini, bisa dicari di Instagram atau Facebooknya. Nah, selain REN ini juga saya ambil informasi yang akan saya berikan kepada kalian ini adalah dari IESR, Institute of Essential Service Reform. Jadi di sini adalah laporan dari lembaga pemikir unik yang menghubungkan kajian mengenai beberapa kebijakan regulasi aspek terkait sistem negara di Indonesia. Nah, jadi ini dua laporan dari internasional sama yang nasional yang saya pakai untuk memberikan kalian gambaran seberapa jauh perkembangan energi terbarukan. Jadi energi terbarukan boleh juga kita sebutnya sebagai energi alternatif, ya, yaitu berbagai sumber energi yang digunakan untuk menggantikan sumber energi utama tanpa mengakibatkan hal yang tidak diharapkan. Dari definisi ini, apa sih sebenarnya energi utama? Energi utama yang kita pakai sebenarnya utamanya memang adalah dari bahan bakar fosil, ya, itu utamanya. Adapun yang masuk dalam energi alternatif ini adalah yang di luar itu, di mana diharapkan adanya energi alternatif ini memberikan opsi pengganti adanya berbagai permasalahan yang timbul dari penggunaan energi utama tadi. Jadi kalau yang seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, penggunaan bahan bakar fosil itu pasti memberikan dampak peningkatan jumlah gas rumah kaca, khususnya CO2, belum lagi gas SONO yang menyebabkan hujan asam, dan permasalahan lingkungan lainnya. Sehingga kita perlu memberikan alternatif energi lainnya yang tidak memberikan dampak kerusakan dari lingkungan. Jadi itulah definisi dari energi alternatif. Oke, energi alternatif ini ada berbagai jenisnya, ya, ada berbagai macamnya.
Di sini, ini saya ambil dari beberapa informasi. Kalau di Indonesia mungkin kita masih membaginya jadi energi matahari, radioaktif, energi biodiesel, biomasa, air, angin, panas bumi, biogas, laut, nuklir, atau gas alam. Tetapi kalau secara internasional itu ada 5 di bagian kanan ini. Jadi yang pertama adalah solar energi, lambangnya adalah matahari. Solar energi ini sendiri ada yang solar PV, solar CSP, ada solar heating and cooling. Kalau solar PV itu photovoltaic itu yang kita sering pahami yang yaitu panel surya itu adalah solar photovoltaic PV. Kemudian ada CSP konsentrat solar foto itu adalah contohnya kalau kita memanfaatkan energi surya tetapi dia itu yang bentuknya kalian mungkin pernah lihat kaca pembesar. Nah, itu. Jadi dia mengkonsentratkan energi mataharinya menjadi satu titik untuk kemudian diubah dari energi matahari tadi panas menjadi listrik. Jadi sistemnya CSP itu kayak konsentrat solar foto itu kayak kaca pembesar. Nah, kalau tapi dia tetap yang diambil fotonya energi energi foton gelombang cahayanya. Sedangkan solar heating atau cooling ini pemanfaatan energi matahari untuk memanaskan atau mendinginkan. Konsepnya sama, dia lebih ke arah pemanasan dan pendinginan. Kalau CSP itu lebih ke listriknya. Kalau PV itu yang kita sering pakai juga dalam bentuk panel surya. Oke, itu yang pertama adalah solar energi. Yang kedua, bioenergi. Segala macam energi yang berasal dari makhluk hidup. Seperti apa? Biomas, biofuel, biogas. Oke, kalau biomas itu berarti dari makhluk hidup. Bahan makhluk hidup. Jadi yang paling simpel biomas itu adalah misalnya kita memanfaatkan kayu menjadi bahan bakar. Di mas di sini kan kayu adalah bagian dari makhluk hidup, tumbuhan. Kita manfaatkan untuk menghasilkan energi. Kalau biofuels itu berarti dari bahan-bahan kimia organik yang menghasilkan energi. Contohnya apa? Etanol. Nah, etanol itu kita tahu bisa menjadi salah satu energi alternatif. Pembakaran etanol tambah oksigen itu bisa jadi juga bisa jadi sumber energi lainnya. Terus kalau biogas itu contohnya misalnya adalah metana. Jadi kalau biogas ini lebih kepada produknya adalah contohnya metana yang pengubahan dari kotoran hewan, ternak, kemudian kita fermentasi itu biogas. Ya, jadi kalau ini dari bio. Kemudian yang ketiga adalah kelompoknya hydropower, artinya menggunakan energi dari air. Nah, ini kalau di kita sebelah kiri bisa dilihat itu ada 2. Ada energi air sendiri, ada energi laut sendiri. Atau bisa kita sebutkan and small scale. Jadi kalau large scale itu misalnya ya turbin besar bisa di darat, misalnya di waduk ya. Atau yang turbin kecil ya di aliran sungai ataupun ya tadi memanfaatkan yang dari laut. Kemudian ada wind power atau angin. Nah, kemudian ada geothermal. Nah, kalau geothermal ini dari panasnya bumi, ya, itu geothermal. Nah, kalau kalian lihat perbedaan yang dari definisi kiri dan kanan, kalau secara internasional sebenarnya kita nggak membuat term energi dari zat radioaktif atau nuklir itu sebagai energi alternatif karena definisinya lebih kepada kita memanfaatkan yang di alam yang di internasional ini kalau secara definisinya. Kalau kita di Indonesia definisinya lebih kepada ya intinya non minyak bumi gitu. Oke, ini tadi sekilas. Jadi definisinya kalau energi matahari ya panel surya, kemudian ada pengering pertanian tadi yang saya sebutkan kayak heating and cooling, jadi kompor matahari, energi air biasanya saya sebutkan PLTA tadi. Ini tadi air dan laut kalau secara internasional digabung jadi satu, termasuk energi dari ombak, lalu energi angin, kincir-kincir angin. Nah, ini kemudian ada energi zat radioaktif, ini kalau di internasional
tidak masuk kategori, tapi memang bisa jadi alternatif. Kemudian ada biodiesel, ini yang saya sebutkan tadi. Oh ya, kalau biodiesel ini sebenarnya juga kelompoknya biofuel. Kalau biofuel ini memang utamanya dominasinya adalah etanol. Ada juga biodiesel ini kalau orang kimia nyebutnya ya diesel, FEMA, fatty acid methyl ethan. Tapi intinya diesel apa ya kalau kita sebutnya, kalau kalian di pom bensin kan sering tuh beli bensinnya apa, pertama petroleum, ada juga kelompoknya diesel lain, tapi ini dari bahan nabati. Lalu panas bumi ini atau disebut dengan energi geotermal, biasanya dari ya dekat yang dengan magma atau sumber jalur gunung berapi. Kalau biomasa tadi saya sebutkan sisa produksi pertanian kayak kayu. Kalau biogas tadi penguraian tadi limbahnya ternak tadi menjadi gas karbon, gas metana, kemudian gas alam, serta yang tadi juga nuklir atau zat radioaktif. Nah, ini data yang saya dapatkan dari reportnya REN tadi. Jadi ternyata tahun 2017 ini datanya cukup update. Jadi berdasarkan total final energy consumption in the world, total penggunaan energi di dunia memang masih 79,7% kita itu menggunakan energi dari fosil, ya. Di mana sisanya itu ternyata 10,6% itu adalah dari kelompoknya renewable energy, di mana dia dibagi lagi di situ paling besar adalah 4,2% itu paling besar adalah 3,6 hidropower saja, hidropower dari air. Kemudian 4,2% itu campuran solar, geothermal, biomas. Terus 1% untuk transport, 2% untuk wind, solar, biomas. Di bumi lainnya secara umum, di dunia lainnya adalah 7,5% itu tradisional biomas. Tadi saya sebutkan kayak kayu itu adalah kelompoknya tradisional biomas. Kemudian 2,2% nuklir energi. Jadi sangat besar sekali memang kita masih menggunakan energi dari fosil. Makanya ya hampir masih 79, masih 80. Jadi ya proses global warming itu masih terjadi karena faktornya banyak ya. Dan ini memang sangat besar. Nah, kalau dibahas lagi ini tahun 2016. Jadi dari data yang mungkin hanya sekitar 10% ya secara dunia, 10% energi terbarukan ini kalau digunakan memang banyak yang dipakai untuk heating dan cooling, 51%-nya. 32%-nya dibantu untuk support di transportasi, kemudian 17% di power, 17% power. Oke, saya baca lagi biar lebih jelas, kayaknya ini saya salah menjelaskannya. Jadi ini adalah total penggunaan energi secara global. 50% energi di dunia itu dipakai untuk heating and cooling. Jadi banyak untuk dipakai di industri. Di mana dari 51% itu di sini renewable energinya hanya 9,8%. Kemudian di transportasi dari 32% energi yang dipakai untuk transportasi, renewable energinya hanya 3,3%. Untuk electricity yang 70%, energinya hanya 26%. Jadi masih banyak yang kosongnya. Kan berarti renewable energy pakai untuk industri yang heating and cooling ini tadi. Ya, jadi kalau secara global tadi bisa dilihat memang renewable energy ini dilihat kurvanya pertumbuhan penduduk juga terus naik. Logikanya 2/3 masih pakai energi, masih pakai non renewable.
negara-negara di dunia, memang kita semua punya investasi untuk bisa meningkatkan jumlah dari produksi energi GW itu gigawatt dari masing-masing sumber energi terbarukan. Jadi rata-rata memang datanya masih naik. Kapasitasnya dari tahun 2017 ke tahun 2018 diupayakan selalu naik. Nah, ini adalah data 5 besar negara terkait annual investment, net capacity, sama production. Jadi negara mana yang dia punya investasi, punya keinginan dan punya program-program untuk bisa memproduksi energi terbarukan. Ternyata kalau kalian lihat di sisi yang nomor 1 di tahun 2018, paling tinggi itu adalah Cina. Jadi memang Cina ini dikenal sebagai negara yang cukup keren ya. Jadi nomor 2-nya Amerika Serikat. Dua negara ini saling bersaing ya. Negara adidaya di dunia, tidak hanya untuk kekuasaan, perdagangan, bahkan sampai renewable energy mereka bersaing. Jadi yang poin pertama itu investment in renewable power and fuels. Yang pertama itu China, Amerika Serikat. Yang kedua ada Jepang. Yang ketiga ada Jepang. Lalu mungkin ini kalian juga harus tahu India. Jadi walaupun India ini masih tergolong belum negara maju ya, dia masih developing country, tapi mungkin kalian pernah dengar juga. Jadi sebelumnya Barack Obama, intinya saya sebut aja Amerika Serikat, Trump waktu itu melirik beberapa negara yang mungkin bisa dijadikan anak asuhnya lah Amerika. Salah satunya dulu yang pernah disebut adalah Indonesia. Ini isu yang mungkin kalian juga sering dengar di YouTube dan sebagainya, di internet. Tetapi sayangnya pemerintah kita tidak tanggap terkait hal itu. Akhirnya justru yang dilirik oleh Amerika Serikat adalah India. Makanya sekarang di India itu banyak sekali pembangunan di mana dia salah satunya adalah ini renewable energy. Jadi urut setelah India ini dia cukup besar investasinya untuk renewable energy, mengingat mereka lahannya juga luas, potensi sumber daya manusianya juga banyak, potensinya alam juga ada banyak. Nah, makanya ini India mulai banyak berkembang, lalu kemudian disusul Australia. Nah, kalau dilihat di dalam data ini, Indonesia ada nggak? Ternyata kalau kalian lihat, kita ada loh Indonesia ini. Jadi, Indonesia dia punya investasi yang cukup tinggi, dan memang produksinya juga tinggi adalah di geothermal. Jadi di geothermal nomor pertama adalah Turki, kedua India, Amerika Serikat, Iceland, sama New Zealand. Jadi memang Indonesia ini karena kita sendiri merupakan wilayah yang dilewati oleh sabuk pegunungan, sabuk pegunungan aktif, maka kita memang banyak potensi panas bumi tadi Indonesia ini. Termasuk kalau dilihat di situ ada New Zealand juga termasuk masih dalam satu sabuk gugusan gunung-gunung berapi. Sebenarnya Jepang juga masuk, tapi Jepang tidak terlalu melirik geothermal karena kalau dilihat di sini Jepang dia banyak memanfaatkannya di lebih ke arah mataharinya. Oke, kita lanjutkan. Kalau hydropower juga masih Cina. Urutan pertama solar yang PV juga Cina, United States, India, nih bisa dilihat kemudian Jepang, Australia, concentrating solar thermal power masih Cina juga, bahkan Arab Saudi mulai dikembangkan. Wind power, wind power ternyata yang kalian kenal selama ini tadi negeri kincir angin adalah Belanda, tapi justru kalau dilihat dari data negara yang memproduksi energi terbarukan dari kincir angin ternyata paling banyak justru adalah Cina ya. Mungkin memang kincir angin jadi ikoniknya di Belanda, tapi kalau dihitung dari kisaran jumlah dan luasan lebih luas di Cina. Kemudian juga solar water heating sudah. Kemudian muncul lagi nama Indonesia di informasi biodiesel dan etanol. Jadi Amerika Serikat memang memandang tadi etanol, produksi etanol sama biodiesel itu bagus. Makanya di sini ya United States banyak sama berkembang pesat. Pernah juga dapat isu, jadi kalau di Amerika jagung itu lebih banyak sekarang didominasikan
untuk ke arah pembuatan etanol ketimbang untuk pangan. Nah, Indonesia juga dikembangkan sekali biodiesel ini ya, karena kenapa? Indonesia itu termasuk negara pengkonsumsi minyak paling banyak. Nah, biodiesel ini salah satu sumber lainnya adalah dari minyak jelantah. Di Bogor, Buyu dulu waktu S1, itu ada salah satunya kendaraan Transpakuan namanya, dia menggunakan biodiesel dari minyak jelantah. Jadi memang saya juga tidak kaget kenapa Indonesia juga muncul di nomor 3 secara dunia produksi biodiesel, karena memang kita banyak penelitian dan juga sudah aplikasi. Termasuk kalau kalian di Surabaya, nah di Surabaya yang membayarnya dengan botol plastik, nah itu juga menggunakan biodiesel. Jadi konsep green city-nya itu mulai diterapkan di situ. Jadi Indonesia setidaknya tidak kalah lah, kita muncul di 2, yaitu terkait geothermal power sama biodiesel production. Nah, ini adalah data terkait kalau itu tadi adalah investasi, kalau ini adalah capacity or generation. Jadi memang produksi yang dihasilkan. Kalau tadi investasinya, kalau ini produksinya, memang dominasinya masih di Cina, ya, masih di Cina, baik di biopower, kemudian hydropower, solar. Nah, kalau solar ini malah muncul Jerman untuk kalau dihitung per kapitanya, bukan totalnya ya. Kemudian juga wind power juga Cina. Nah, tapi muncul lagi Denmark, wind power jika per kapita. Jadi memang secara total luasan Cina, tapi kalau dibagi per penduduk yang memanfaatkan energinya, Cina nggak muncul. Justru yang muncul bisa dilihat di per kapita itu di bagian bawah, yang solar sama wind power itu banyakkan adalah negara-negara di Eropa, Jerman, Jerman itu ya, terus nanti ada Belgium, Italia, di luar itu ada Australia dan Jepang. Kalau yang wind power ada Denmark, Ireland, Jerman, Sweden sama Portugal. Nah, kenapa sebenarnya saya juga kemarin menyarankan untuk ikut kuliahnya Pak Victor, karena Pak Victor itu kan sekarang kuliah di Sweden. Jadi ini juga tergolong negara yang salah satunya dia concern energi loh ya, itu bagus. Energi dan sampah saya yakin juga bagus Sweden ini. Maksud juga kayak kemarin yang kuliah saya tunjukkan ke Pak Kamal di Taiwan itu juga bagus. Nah, kenapa sebenarnya kita juga perlu hal-hal itu, informasi terkait dunia-dunia luar ini? Mungkin kita memang belum ke sana, tapi setidaknya dimulai dari ini, banyak ide-ide kreatif dan upaya-upaya yang bisa kita lakukan, setidaknya kita punya suatu role model, somehow Indonesia nanti bisa jadi negara-negara yang maju seperti negara-negara ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang beberapa data terkait energi alternatif di Indonesia dan beberapa negara. Ini seperti yang tadi sudah awal saya tunjukkan, Indonesia nomor 2 terkait geothermal atau menyumbangkan energinya sebesar 27% untuk secara keseluruhan energi geothermal yang ada di dunia. Nah, ini di sini kalau dilihat hitungannya secara megawatt, ternyata bahkan sampai hampir menyentuh 2000 megawatt energi geothermal yang ada di Indonesia. Tadi saya sebutkan Jepang juga masuk, tapi dia di sini bisa dilihat urutan 9. Karena memang Jepang juga termasuk negara yang termasuk memiliki satu pegunungan aktif vulkanik. Nah, berikutnya lagi di sini adalah yang terkait tadi saya sebutkan ya, terkait solar PV atau photovoltaik atau yang disebut panel surya. Memang bisa dilihat ya di sini Cina dominasinya 45%, lalu Amerika dan India sama 11%, kemudian ada Jepang dan ini beberapa negara lainnya. Oke, nah tadi saya juga sudah sebutkan ini terkait wind power atau kincir angin. Yang pertama adalah Cina, 200 gigawatt, kemudian disusul Amerika, lalu Jerman. Tapi kalau secara per kapita menang Jerman, India, Spain, dan seterusnya. Yang kebanyakan justru banyaknya di negara Eropa. Nah, kalau ini tadi yang biofuels. Nah, di sini kita menemukan Indonesia lagi. Tadi yang saya sebutkan kita banyaknya adalah biodiesel atau farming ini.
Jadi memang yang tadi saya sebutkan banyak kita dimanfaatkan di kita itu adalah kelompoknya BIS itu tadi. Karena kita cenderung tinggi, bisa dilihat nih, United States hanya 6, Brazil 5, Indonesia cukup gencar. Selain itu ya tadi, kita tuh produksinya jelantahnya, karena kita suka gorengannya itu sangat-sangat suka, makanya sangat banyak. Oke, nah ini juga hal yang menarik untuk negara Indonesia di kancah perenergian internasional. Ini Indonesia juga merupakan top 5 negara yang memanfaatkan biogas masak. Yang pertama, saya masih terdengar ya? Saya masih tidak lost kontak kan? Oke, saya lanjutkan. Nah, terkait biomas tadi yang dimanfaatkan untuk energi masak, itu memang kalau dilihat di sini 30% itu banyaknya yang dari kelompok biomas pellet atau juga gasifier stove combined. Lalu ada 26% biomas stove. Nah, baru kemudian disusul memang banyaknya adalah pellet tadi, baru kemudian disusun dari etanol, biogas sistem, dan lain-lain. Ini sebenarnya yang juga sedang dikembangkan oleh kampus UISI kita. Termasuk di sini ada di TIP sama juga di IMR. Jadi kalau kalian mungkin pernah dengar, di IMR itu ada dosen, ada Bu Izati, Bu Nina, itu kemudian membuat pemanfaatan pembuatan pelet. Nah, pelet untuk atau briket. Nah, briket atau pelet. Kalau di TIP itu juga Pak Gabriel sampai Irfan itu briket dari Siwala. Jadi memang masih banyak juga penelitian dan pengembangannya. Saya juga tahu di kampus saya dulu di IPB itu juga banyak dikembangkan pelet-pelet dari berbagai biomas gitu. Dan ini masih, walaupun ini kelihatan kecil, tapi masih bisa menyumbangkan pemanfaatan energi lainnya, apalagi yang di daerah-daerah. Karena kita tahu kalau ngomong pembangunan energi yang besar itu kalau hanya memanfaatkan dari pemerintahan itu nggak akan nyocok kalau istilah orang Jawanya. Kita tetap harus berdikdaya mandiri. Salah satunya ini yang bisa kita pakai untuk ide adalah terkait biomas pellet ini. Nah, mungkin informatika agak jauh, tapi mungkin bisa saja somehow di pengembangan keilmuannya, informatika bisa membuat entah aplikasi untuk mengetahui daerah-daerah tertentu yang butuh terkait ini, atau terkait bagaimana pembentukan kompor yang dengan beberapa teknologi sensor yang otomatis yang baik dengan memanfaatkan biomas dan ide-ide lainnya. Ini ada terkait, maaf agak buram, kebijakan energi alternatif di Indonesia. Jadi ini ada data, ini tadi saya sebutkan dari data yang Indonesia tadi, report Indonesia, sampai tahun 2016 masih terdapat 7 juta rumah tangga atau sekitar 28 juta penduduk Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik. Penduduk kita saja sudah hampir 250-an juta ya, jadi hampir sekitar 10%-nya itu kita masih kurang listrik. Nah, selain permasalahan listrik belum menyentuh di, mungkin kita kenal namanya daerah 3T ya, tertinggal, terpencil, dan seterusnya itu, ternyata juga ada ketimpangan akses. Jadi kalau di Jawa, kayak di Jakarta, itu semua daerah sudah 100% sudah terkoneksikan listrik. Tetapi di daerah-daerah timur, seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, justru masih banyak yang di bawah 70%. Jadi permasalahan di Indonesia masih sekitar 10%-an penduduk kita yang tidak terjamah listrik. Lalu kemudian terjamah listriknya itu pun banyak yang tidak merata.
Nah, dari data KESDM atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diketahui bahwa penggunaan energi bersih dan terbarukan di Indonesia baru mencapai kisaran 6% dari bauran energi nasional, di mana secara nasional kita BBM-nya, bahan bakar minyaknya itu sekitar 52,5%. Gasnya 19%, batu bara 21%, air hidrotermal tadi 3,7%, panas bumi 3%, dan energi baru 0,2%. Yang air, panas bumi, sama energi baru ini ketika ditambahkan itu totalnya jadi 6%. Nah, ini secara data bisa dilihat bahwa populasi penduduk memang akan terus naik sampai ke 250 juta jiwa. Tadi saya sebutkan ya, kita udah 250, di mana dari 250 juta, 28 juta masih tidak tersentuh listrik. Kemudian di sini bisa dilihat di bawah, ini adalah data terkait penggunaan energinya, dominasinya ternyata banyak di transportasi, industri, dan juga dari rumah tangga. Seperti yang kemarin pernah saya informasikan di yang kuliah WAG. Nah, dari penggunaan energi tersebut, ternyata kalau dibagi berdasarkan sumber energinya, dominasinya memang masih pada bahan bakar minyak, batu bara, kemudian ada kelompoknya gas, kemudian biomasa dan electricity. Jadi oke, kalau biomasa memang di Indonesia masih banyak yang tradisional ya. Oke, masih oke lah, gitu boleh. Tapi ya tadi, kadang-kadang energinya tidak terlalu efisien, kurang panas dan sebagainya. Masih banyak juga yang memakainya BBM, batu bara, dan gas. Nah, ini dari salah satu jurnal yang saya ambil, jurnal Iptek tahun 2015, ternyata di Indonesia sendiri sumber energi yang baru dan terbarukan itu masih banyak sekali dan memang belum termanfaatkan. Dominasi yang pertama adalah nih panas bumi, potensinya adalah 16.502 megawatt. Nah, kalian pasti ingat ya, dulu pertama kali kuliah saya jelaskan perbedaan resources sama reserve ya. Kalau resource itu dia yang ada secara keseluruhan ya, keseluruhan yang banyak. Itu total stok. Nah, dari total stok yang banyak itu kemudian dikerucutkan jadi resources yang bisa kita ambil. Yang reserve itu yang sudah ada datanya. Nah, ternyata panas bumi yang sudah ada datanya itu ada 16.000. Kita padahal mungkin masih banyak yang belum ada ke data panas buminya. Tapi ternyata sampai 2013 saja yang terpasang hanya 1.000 megawatt. Sangat kecil ya. Kemudian apalagi ini hidro, resource-nya 75.000 megawatt, hanya 10%-nya 7.000. Mini mikro hidro, ini yang sebutnya ya hidro air, tapi yang gasnya di sungai kecil, itu ada 700, ini sudah banyak termanfaatkan, jadi memang banyak program-program kita yang turun ke desa. Nah, membuat mini mikro hidro power plant itu memang cukup banyak, alhamdulillah. Maka ini bisa dilihat kapasitas terpasangnya juga sudah cukup tinggi. Kemudian di sini ada biomas. Nah, biomas ini memang masih sangat besar potensinya. Kemudian ada energi surya, solar energi. Di sini tidak disebutkan potensinya karena ya insya Allah semoga matahari terus ada di tidak kiamat. Angin juga tidak disebutkan. Nah, uranium kalau kita pakai energi nuklir. Kemudian ada gas metan gas metan batu bara sama shale gas. Ini potensinya masih sangat banyak untuk bisa dikembangkan. Oke, ini kalau dihitung dari persentasenya, ini data EBT energi terbarukan Dewan Energi Nasional tahun 2017. Jadi panas bumi hanya 4,9% termanfaatkan, air hanya 6,4%, mini dan mikro hidro hanya 1%. Nah, yang surya, angin, laut hanya 0,0. Jadi memang sangat berlimpah, tapi mungkin ya ada beberapa, pasti kita tahu ada beberapa kendala sehingga belum bisa termanfaatkan secara optimal. Nah, ini adalah data terkait kapasitas terpasang pembangkit listrik dengan menggunakan energi terbarukan tadi. Bisa dilihat dominasinya memang masih banyak menggunakan air yang dominan. Kemudian ada PLP, bioteknologi, matahari, surya, bayu, dan sebagainya. Mulai banyak dikembangkan tahun 2016 mendatang. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Apakah
target apa yang ingin dicapai Indonesia dalam pengembangan energi terbarukan? Rencana Umum Energi Terbarukan (RUN), Indonesia punya target penggunaan EBT di tahun 2025 23%, di tahun 2050 adalah 31%, ya. Setara dengan pembangkit listrik EBT 45,2 gigawatt yang merupakan kontribusi dan sisanya kontribusi dari biofuel, biomasa, kemudian biogas, coal bed metan. Jadi ini targetan yang kita coba kembangkan dari pemerintahan kita EKSDM tahun 2016 ini. Nah, di Indonesia sendiri memang sudah banyak terkait aturan untuk energi terbarukan. Jadi ada peraturan Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional. Ada Undang-Undang 30 tahun 2007 tentang energi. Undang-Undang 15 tahun 85 tentang ketenaga listrikan. Kemudian pemanfaatan energi listrik, ini undang-undangnya diperbarui terus, yang terbaru jadi PP 26 tahun 2006, kemudian ESDM, Permen ESDM tahun 2006 tentang pengusahaan pembangkit listrik tenaga energi terbarukan skala menengah, dan juga Kepen ESDM tentang pembangkit skala kecil. Jadi Indonesia itu juga termasuk salah satu negara yang concern kok terkait energi, walaupun memang kalau dibandingkan tadi dengan negara-negara yang internasional lainnya, kita memang belum semaju mereka. Tapi kita sendiri punya potensi-potensi, termasuk yang tadi adalah geothermal, biomas, yang sudah juga diakuin oleh dunia. Nah, di Indonesia sendiri, sebenarnya perjuangan untuk energi terbarukan ini, mungkin kalian pernah dengar cerita ini ya, Tri Mumpuni. Jadi, Tri Mumpuni ini adalah Direktur Eksekutif Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, di mana salah satunya beliau ini memperjuangkan terkait tadi masuk ke desa, membuat energi listrik untuk desa. Salah satunya yang paling terkenal adalah terkait membangun listrik tenaga mikro gitu. Tadi yang saya sebutkan kayak buat kincir angin yang di sungai, yang di sebagainya. Jadi banyak gerakan yang bisa kita lakukan selain kita juga mendukung dari kebijakan pemerintahan, itu adalah ini. Termasuk mungkin juga ini ide alternatif jikalau somehow nanti kalian tahunnya KKN atau nanti setelah masa nunggu dari wisuda, nanti banyak program-program dari pemerintahan di mana kayak Indonesia Mengajar, tapi Indonesia di sini masyarakat kalian sebagai mahasiswa bisa ikut turun serta ke lapangan untuk memberikan kontribusi keilmuan, dan salah satunya biasanya jadi program adalah ini. Jadi energi listrik untuk masyarakat sekitar tersebut. Nah, ini ada memang ini yang terjadi, jadi ada kelebihan dan kekurangan energi alternatif. Pasti positifnya energi terbarukan akan selalu ada, ramah sekali dengan lingkungan, karena kalaupun ada CO2 yang dihasilkan biasanya relatif kecil. Kemudian juga di sini gratis sumber energinya kayak matahari, ya kita nggak perlu biaya bahan baku, hanya biaya solarnya saja, dan pasokannya melimpah. Positif. Jadi secara sumber daya banyak, kemudian juga ramah lingkungan. Tetapi ini negatifnya adalah biaya instalasi awalnya yang tinggi. Kalau di beberapa jurnal kalian bisa menentukan, menghitung, atau termasuk banyak sekarang itu inovasi menghasilkan alat itu sudah langsung pasang pakai panel surya gitu, karena dia tahu kalau nanti dihitung setelah menjalankan bisnis atau usaha dengan alat itu, biaya instalasi yang besar di awal itu akan jadi kecil kok gitu. Tapi memang awalannya besar, sehingga butuh investor besar yang bisa kalian harus yakinkan bahwa ini memang cocok untuk dikembangkan alat atau energi ini. Kemudian permasalahannya adalah penyimpanan dan transportasi, karena di setiap daerah itu, jadi ada daerah tadi yang air, itu daerah tertentu yang bisa memanfaatkan, dan energi itu butuh dikembang luaskan, gak hanya di daerah itu. Kayak energi ombak ya, hanya negara hanya tetangga yang di pantai saja yang memanfaatkan. Jadi butuh upaya untuk penyimpanan energinya dan transportasi. Di mana ini di kita memang masih jadi kekurangan. Termasuk di sini adalah permasalahan PLN itu tadi ya. Makanya hampir di wilayah timur itu di bawah 70% yang sudah terjamah energi.
Kemudian somehow kadang-kadang juga tidak dapat diandalkan karena tadi ya jumlahnya masih sedikit dan terbatas. Serta tadi belum efisien. Sebenarnya efisien, tapi kenapa belum di sini tulisannya? Karena tadi jumlahnya biasanya karena mahal, akhirnya cuma sedikit yang diupayakan. Padahal dengan sedikit panel suryanya, sedangkan biayanya tadi besar, kan dihitungnya persatuan watt yang dihasilkan akhirnya lebih mahal. Makanya disebutnya belum efisien. Oke, jadi ini beberapa kendalanya memang pembiayaan yang terbatas, penyimpanan dan transportasi yang kurang. Belum lagi ini permasalahan terkait arah pola pendidikan, sains riset dan perkembangan teknologi yang tepat dan serasi. Jadi kadang-kadang penelitian di kita itu juga tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Dan ini juga perlu jadi perhatian untuk teman-teman yang risetnya di bidang energi. Ini adalah lagi bertambahnya kata kerja dan sukaran dalam bidang pengembangan industri. Masuk adalah salah satunya adalah benaratnya dari biaya tadi, permintaan, terus kemudian permasalahan pengadaan permintaan akan bahan dasar seperti mineral baja dan bahan energi yang juga terbatas, masalah terkait kebijakan pengelolaan, kemudian juga ada faktor-faktor alam yang memang sangat tergantung dengan penggunaan energi alternatif ini. Kemudian penciptaan teknologi tepat gunanya juga sangat lamban. Jadi memang harus, sudah ada nih roadmap-nya dari pemerintah. Kita harapannya juga pemerintah kalau sudah ada yang jangan hanya dibuat peta, tapi dilaksanakan dan diberikan anggarannya. Dan kadang-kadang ini kurangnya peran serta lembaga-lembaga dalam pengembangan teknologi tepat guna. Jadi banyak yang agak lucu di kita ya. Di Indonesia itu misalnya sudah ada, nanti kalau misalnya di YouTube banyak penelitian dari ITS dari mana, tapi sayangnya nggak dipakai. Nah itu dia, karena tadi tidak mau saling kerjasama antar lembaga, sehingga dalihnya sih mungkin hanya efisiensi, tapi harusnya tetap bisa kita berapa persen lah dipakai, berapa persen pakai energi lama. Jadi tetap bisa saling kerjasama dan nanti terus-menerus bisa lebih naik. Terus ini juga poin penting juga kurangnya pendidikan kejuruan dan kurangnya kesadaran akan arti penting dari keterampilan dan keahlian dalam memanfaatkan teknologi. Jadi ini juga yang kurang di Indonesia. Energinya, teknologinya banyak, termasuk yang kayak sekarang kita ini kan IT sudah lama ada. Cuman entah edukasinya kurang, entah ternyata kitanya yang memang nggak terampil, nggak mau belajar, jadi nggak dimanfaatkan teknologi yang ada. Nanti kalau sudah kepepet kayak sekarang, kayak zamannya pandemi yang dipaksa internet banget, akhirnya orang baru mau belajar. Jadi kalau secara umum, secara keseluruhan, review saya dari beberapa report tadi adalah memang potensi dan peluang energi alternatif Indonesia itu masih sangat besar. Ada beberapa poin penting tadi yang kalian bisa catat, Indonesia itu maju di negara apa dan sebagainya. Nah, selain optimasi, ternyata karena tadi kita kalau mau membangun dan memanfaatkannya memang masih banyak beberapa kendala, jadi selain memang upayakan pembangunan energi alternatif, tetap harus ada upaya efisiensi energi. Misalnya pengembangan green IT tadi, hemat energi listrik tadi. Serta kita juga tetap harus support ya, dengan cara salah satunya adalah ini, terkait daya beli masyarakat, pola pemilihan produk ataupun penyebaran informasi. Jadi ada salah satunya, misalnya gini, kenapa kok dulu nih kayak orang, kenapa nggak mau beli baterai yang bisa dicas daripada beli baterai yang sekali pakai sekali buang? Alasannya adalah simpel, setelah baterainya sekali buang. Nah, tetapi secara lingkungan, secara pemanfaatan energi, itu kan akhirnya boros. Nah, itu akhirnya memang perlu untuk terkait penyebaran informasi dan edukasi. Serta perlu adanya tadi kepedulian sehingga mau untuk menggunakan, mau untuk membayar lebih demi lingkungan atau pemilihan naik daya beli masyarakat ini dan pemilihan produk. Jadi dan ini pemerintah nggak bisa melakukannya sendiri. Jadi termasuk kita di sini mahasiswa itu harus turut upaya. Jadi kita juga bisa menjadi salah satu agen dalam menyebarkan informasi yang baik terkait energi terbarukan dan lingkungan. Jadi itu mungkin reviewnya dari saya terkait tambahan informasi untuk di energi terbarukan. Jadi saya harapkan kuliah kita mulai dari awal yang terkait dengan apa sih lingkungan itu, kemudian juga
kita bahas terkait lingkungan, kemudian pembangunan berkelanjutan, terkait sampah itu apa, pencemaran, kemudian global warming, perubahan iklim, green IT, aturan-aturan yang ada di internasional dan nasional terkait pengelolaan lingkungan itu kita semua sudah pelajari. Sampai yang ini terakhir adalah energi ini. Saya harapkan pengetahuan ini, bukan pengetahuan sih, ini lebih ke arah wawasan memang. Wawasan ini menjadi sebuah gambaran kepada kalian agar bisa lebih berinovasi. Berinovasi terkait apa yang harus kalian berikan, ide apa yang harus kalian bisa terapkan di keilmuan kalian terkait kepedulian kalian kepada lingkungan. Nah, oke, sebelum kita bahas yang terkait itu, ini saya sedikit mau flashback juga terkait penugasan yang terakhir. Tolong dibantu diingatkan ya, temannya di sini ada Andias, Erik, Joy Christopher, Muhammad Ihsan Abdullah, sama Pramudian Irgi Kurniawan. Ini belum untuk menguploadkan tugas yang terakhir yang di video untuk Green IT. Lalu kemudian di sini ini saya belum kemarin kan saya janji ya nanti 3 terbaik sama 1 yang dengan jumlah like terbanyak akan saya beri hadiah. Oke, yang untuk like terbanyak ini kemarin saya lihat di beberapa video kalian ini masih ada yang sifatnya bukan publish, bukan publik. Jadi ini bisa dilihat tandanya masih tanda hanya orang-orang yang punya link tertentu saja yang bisa menontonnya. Jadi ini saya kasih kesempatan di minggu tenang ini untuk bisa disebarkan biar bisa ditonton teman-temannya lebih banyak lagi link videonya, jadi bisa menyebarkan berita baiknya ini kepada teman-temannya. Nanti pengumuman pemenangnya nanti saya umumkan waktu kita jadwal ujian untuk mata kuliah wawasan lingkungan ini. Nah, sempat sebenarnya menyangkutnya di penugasan ini. Kemarin kan saya juga bertanya kepada kalian ya, mau yang kemudian ujian, pakai ujian online, atau kemudian mau yang tidak ujian tapi penugasan besar, karena yang memang sebelum-sebelumnya dalam penugasan besar. Nah, akhirnya setelah saya melihat, kayaknya juga sudah ngasih kalian tugas untuk terkait video dan sebagainya udah 3 kali seingat saya ya. Yang pertama itu yang terkait sumber daya, waktu itu akhirnya berkelompok saya pecah-pecah, akhirnya terus diuploadkan. Terus yang sebelumnya Green IT ini ada penugasan terkait perangkat manajemen lingkungan. Lalu yang terakhir ini adalah terkait penugasan di Green IT. Saya rasa nanti kalau kalian tambah penugasan lagi udah kayaknya Bu Indah saya kebanyakan tugas bikin video nih. Jadi menurut saya yang tugas videonya awes ya tugas ini, makanya ini tugas ini saya ingin kalian optimalkan. Ini kan kalian sudah memberikan ide kalian dan membantu menyebarkan informasi terkait tadi wawasan lingkungan terkait informatika Green IT. Ini saya minta untuk lebih tadi sebagai salah satu output mata kuliah tadi adalah disebarkan informasinya. Kalau udah dikandung di-upload Bu, ada yang beberapa kurang nih. Nah, boleh dituliskan tuh di kolom deskripsinya kan, ketambahan tentang mungkin yang kemarin belum, ini kayaknya saya kurang tipsnya atau apa, bisa di-highlight di deskripsinya. Jadi silakan disebarkan lagi informasi ini biar banyak yang juga teredukasi, atau kalian bisa tambahkan beberapa informasi lainnya di deskripsinya. Nanti untuk salah satunya memang ya selain output mata kuliah ini, dan ini wajib ya, jadi kalau yang kemarin-kemarin mungkin nilainya berkurang, kalau ini wajib. Kalau nilai di video ini nggak ada, artinya nggak mengupload, nggak ngumpulin tugas, itu sama aja dengan tidak UAS. Jadi ini kayak prasyarat UAS. Yang belum-belumnya tolong diingatkan. Sama yang videonya masih istilahnya itu masih pribadi atau masih private, tolong dibuka sehingga dipublik lalu disebarkan. Seperti yang saya infokan kemarin ya, video yang terbanyak like-nya dan juga kontennya bagus itu nanti akan saya berikan hadiah. Nah, untuk UAS-nya, insya Allah sepertinya saya akan ngambil materinya, saya akan pakai UAS untuk online, pakai
Google Classroom, pakai Google Classroom saja. Kemudian ya pakai Google Classroom ataupun Google BAG seperti waktu ujian di SKP yang ada voice note-nya. Jadi itu nanti sistem UAS-nya. Jadi setelah saya coba pertimbangkan, UAS-nya adalah seperti itu saja. Tapi yang penugasan yang ini, yang Green IT ini, saya minta dilupakan sebagai prasyarat UAS. Jadi harus sudah menguploadkan orang-orang ini, tolong diingatkan, yang sudah diuploadkan, saya tahu catatannya, nanti di YouTube-nya juga kelihatan kan, sudah diuploadkan 6 hari lalu, kah 7 hari lalu, atau sebulan lalu. Nah, jadi saya tahu, terus nanti tolong tadi disebarkan informasinya. Oke. Oh ya, ini sedikit tambahan foto-foto, ini kalau di Cina makanya bagus energinya, ini ada pom pengisian energi listrik di kendaraan-kendaraan. Kalau ini di Jepang, ini salah satunya adalah kereta yang pakai geothermal dan hydropowernya di Jepang, full ya. Kemudian di sini di Austria yang dia menggunakan panas surya, Austria. Lalu ini, ini Meksiko ini pakai solar panel juga. Kemudian bahkan ini water heater untuk memanaskan air. Kemudian ini di Amerika, biomass power plant. Kemudian di New Zealand, ini kereta yang pakai listrik. Di UK, ini adalah bis yang pakai hidrogen ya. Jadi energinya dari hidrogen, langsung dari hidrogen, dari gas. Kalau kita masih dari biodiesel. Ini di Jerman bisa dilihat atap rumahnya isinya adalah solar panel semua. Kemudian di sini, ini Nigeria. Jadi negara-negara di Eropa juga sekarang banyak yang tetap memakai malah justru pengembangan energinya banyak karena banyak proyek yang bisa yang dari NGO lama internasional dimasukkan ke negara-negara tersebut. Oke, mungkin itu penjelasan saya. Saya buka, mungkin ada yang mau bertanya. Atau mungkin boleh ada yang berpendapat, sudah jelas, ataukah ada hal-hal lainnya yang mau diutarakan? Ayo, nanti tak panggil lo ya. Monggo, ada satu volunteer. Mas Pramudian Irgi, ada? Sekalian saya mau tanya, kenapa tugasnya belum dikumpulkan? Iya, saya Bu. Oke, boleh diinfokan, Mas Irgi, kenapa belum ngumpulin tugasnya? Oke, tadi yang selain Mas Pramudian Irgi, yang belum ngumpulin tugas, tadi itu ada Erik, Joy Christopher, sama Ihsan. Coba ngomong di kolom chat, memang oke. Erik nggak ada, Joy Christopher nggak ada, Ihsan juga nggak ada. Ini Mas Irgi nih. Oke, Mas Irgi, ada kenapa kendalanya? Kapan mau ngumpulin tugasnya? Oke, untuk semuanya, jadi saya infokan adalah batas upload yang belum ngumpulin tugas ini adalah
ini hari Kamis ya, adalah besok Minggu. Tanggal berapa berarti? 25, 26, 28. Ya. Kemudian untuk terkait batas uploadnya penugasan, kalau tidak itu berarti saya hitung tidak ikut UAS ya. Tolong diingatkan. Oke, diingatkan ya, dibantu saling mengingatkan teman-teman yang lainnya. Nah, karena itu tugasnya udah dari lama loh ya, udah dari 2 minggu yang lalu. Kemudian 28 Juni minggu besok. Kemudian untuk silakan di editingnya di YouTube-nya, misalnya di deskripsinya. Kemudian terkait apa namanya diinfokan ke teman-temannya, di memviralkannya sampai pada UASnya si UASnya si Wasling. Saya belum cek jadwal UASnya kabar. Jadi nanti silakan diedit deskripsinya kalau perlu diviralkan. Jadi buat seperti publik videonya itu sampai di UAS Wasling. Nah, nanti setelah UAS Wasling itu nanti saya akan tentukan yang terbaik secara konten sama terbaik secara jumlah banyak like-nya. Ini akan dapat sedikit hadiah dari Bu Yunita. Oke, apa Mas Irgi berarti ya tahap editing ya, segera diedit nanti. Yang lainnya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh diinformasikan lewat WA, boleh PM langsung ke saya, atau boleh di grup. Kadang-kadang saya malah lebih on di grup ya timbang di PM kadang-kadang, nggak apa-apa. Kalaupun di PM ya nggak apa-apa juga kok, nanti juga saya akan cek kok, tenang saja. Kalau ada terkait yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan PM ke saya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup kelas hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini ilmunya bermanfaat. Bu Yunita juga mohon maaf kalau selama perkuliahan kita online, selama perkuliahan kita ketemu offline, luring dan daring, ada kesalahan, baik